Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Pak DR dari Ceria, cerita akuntansi. Setelah kita latihan soal metode perpetual dalam mencatat persediaan, sekarang kita latihan 2 soal mengenai metode fisikal ya, atau periodikal. Jadi lawan perpetual itu fisikal. Lawan fisik bukan mental tapi perpetual. Tanggal 1, 5 April beli barang dagangan dari The Norland Company 20.000. Term 10, net 310, FOB shipping point ya. Kita ingat-ingat dulu, catat tanggal 1 membeli persediaan. Nomor 1 tanggal 5 memberi persediaan secara kredit dari Norland, The Norland. Yang kedua, membayar biaya angkut 900 atas transaksi nomor 1. 3, 7 April beli equipment secara kredit 26.000. 4, 8 April kembalikan barang yang dibeli tanggal 5 tadi dengan kos 2.800 kepada Norland. Terakhir tanggal 5 dibayar jumlah utang secara full kepada Norland. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat sebagai berikut ya. Kita lihat sebagai berikut. Nomor 1 tadi membeli barang, jadi jurnalnya kalau pakai physical purchases ya. Purchases account payable. Purchases account payable. Jumlahnya 20.000. Nomor 2, dibayar ongkos angkut freight in cash 900. Nomor 3 tadi apa? Dibeli equipment secara kredit, equipment account payable 26.000. Nomor terakhir, nomor 4, retur tinggal dibalikin jurnal nomor 1. Account payable, purchases return and loan. Purchases return and loan berapa? 2.800 ya. Jadi diulang, transaksi nomor 1 itu tadi dari buku transaction kita jadi rubah jadi transaksi ya. Information jadi informasi, curigation jadi curigai, location jadi melukai. Beli barang 20.000, purchases account payable 20.000. Itu saja 20.000. Yang kedua, membayar ongkos angkut 900 ya. 900 freight in cash 900. Nomor 3 tadi dibeli equipment secara kredit, equipment 26.000, account payable 26.000. Nomor 5, barang dikembalikan, account payable berkurang, purchase return and loan 2.800. Jurnal yang terakhir, membayar utang pada saat potongan ya. Jadi account payable berapa? Account payable 20.000 kurang 2.800, 17.200. Account payable-nya harus lunas 17.200. Purchases discount
2% 344, 2% kali 17.200. Kemudian cash pasti lebih kecil dari utangnya 17.200 ya. Jadi 17.200 kurang 344 berapa ini? 16 atau 98% aja kali 17.200 ya. 16 ini 6 ini 5 4 8 ya. 8 10 9 11 7 ya. 16 856 ya. Itu adalah cashnya lebih kecil dari yang total account payable. Kemudian bila dibayar di luar discount period, maka cash yang dikeluarkan sama dengan account payable. Jadi jurnalnya account payable 17.200, cash 17.200. Oke, kita bahas yang kedua, kita persiapkan dulu ya. Oke, ini soal nomor 2-nya. Nomor 1, 5 April membeli merchandise dari Paris Company 22.000. Nomor 2, membayar ongkos angkut 800 atas pembelian dari Paris tersebut. 3 April tanggal 7 membeli equipment secara kredit dari Wayne Highly Manufacturing Co. 26.000. 4 8 April mengembalikan merchandise kosnya 4.000 ke Paris Company. 5 April 15 membayar lunas utang ke Paris Company. Bagaimana jurnalnya? Satu lagi itu bila dibayarnya tanggal 5 Mei, bagaimana jurnalnya? Oke, kita lihat sebagai berikut ya. Tanggal 5 membeli merchandise. Jurnalnya purchases 22.000, account payable 22.000. Nomor 2, membayar ongkos angkut, freight in, cash. Berapa? 800. Ketiga, membeli equipment. Ini bukan barang dagangan, equipment, peralatan, equipment, account payable. Jumlahnya 26.000. Kemudian 4, mengembalikan ke Paris Company barang dagangan seharga 4.000. Jadi dibalik jurnal pertama, dibalik account payable, purchases, return and allowance ya. Bedanya ini supaya nanti kelihatan berapa purchases, berapa potongannya. Jumlahnya 4.000. Account payable, purchases, return and allowance 4.000. 5, membayar saat potongan. Yang jelas di debit dulu account payable. Tadi utang 22.000,
dikembalikan 4.000, tinggal 18.000 harus lunas. Account payable 18.000, kemudian purchases discount 2% kali 180, 340, sisanya cash berarti 17.660 ya. Ini 360 tadi, 360, maaf, ini 17.640 ya. Account payable-nya 18, debit, purchases discount kredit 360, cash 17.640 ya. Sekarang bagaimana kalau transaksi penjualan? Kita supaya tidak bikin soal lagi, ini aja soal yang tadi dilihat dari si Paris Company ya. Paris Company menjual berarti account receivable sales 22.000. Freight in tidak ada pengaruh, tidak dicatat, itu urusan sana. Equipment juga bukan beli dari Paris. Langsung adalah pengembalian penjualan ya. Tadi menjual 22.000, sekarang dikembalikan. Berarti jurnal yang satu dibalik ya. Jadi sales, return and allowance, account receivable. Jumlahnya berapa tadi? 4.000. Sales return and allowance, sales return and allowance, account receivable 4.000. Sekarang dilunasin pada saat discount period nomor 5. Ini 2 tidak ada jurnal, 3 tidak ada. Terus nomor 5 berarti penerimaan uang dengan potongan cash. Kebalikan dari ini cash 17.660. Jadi karena ada hubungan rekening koran, di sini utang, sini piutang ya. Jumlahnya sama. Cash 790. Di sini ada sales discount. Sales discount. Kalau di sini purchases discount, di sini sales discount. Jumlahnya 360. Kemudian piutangnya habis 18.000 ya. 22.000 kurang 4.000, 18.000. Kemudian diterima kas ya. Jadi ada sales discount di sini, purchases discount. Bagi yang jual diskon. Oke. Ini mungkin soal yang paling pendek ya, yang telah kita bahas ya. Kalau nama yang paling pendek siapa? Nama Pak Samili ya. Nama paling panjang Iim 11 meter Iim. Nama yang paling panas Hotman tadi ya. Hotman Paris. Nah, nama yang paling dingin ada penyanyi dulu, Aish Tresnawati ya. Aish Tresnawati. Orang paling tua di dunia mertuanya Inul ya, karena suaminya Inul aja Adam udah paling tua, apalagi bapaknya Adam ya. Itu saya kira soal yang berkaitan dengan fisikal harus dihitung persediaannya untuk menentukan saldo akhir. Jangankan di fisikal, di perpetual aja dulu, meskipun setiap saat ketahuan persediaan harus tetap dihitung ya, karena ada kemungkinan di atas kertas beda dengan di lapangan ya. Kemungkinan ada yang ngambil tidak dicatat, ada yang ngambil diam-diam, sehingga tugas auditor terutama ya,
ada yang disebut eksistensi atau okurensi. Itu tujuannya apakah angka-angka dalam laporan keuangan itu sesuai dengan yang tercatat, yang tertulis atau yang ada dalam secara fisik. Itu yang disebut eksistensi, ya. Eksistensi, misalnya persediaan 100 di buku, apakah di gudang ada 100? Atau okurensi, apakah angka-angka yang ada dalam laporan laba rugi, misalnya penjualan, apakah benar-benar penjualan tersebut telah terjadi atau fiktif, ya. Jadi eksistensi itu keberadaan, okurensi keterjadian, ya. Tapi itu nggak dibahas di sini. Itu domainnya audit, ya, auditor. Oke, sampai kita ketemu di lain kesempatan. Kami atau saya, Pak DR, masih dari Ceria, Cerita Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.